أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena hingga detik ini kita semua masih bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk bernafas, untuk menghirup udara segar. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Di antara mensyukuri nikmat yang Allah berikan adalah selalu kita menambah ilmu agama kita dalam setiap saat dan setiap waktu. Mudah-mudahan ikhwan semua yang dimanapun berada, yang mendengarkan hadis atau penjelasan hadis ini, termasuk kita semua golongan orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi hadis yang selanjutnya, yang mana hadis ini berisi tentang anjuran mendirikan sholat sunnah di rumah, ya. Itu kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah di rumah. Yang bunyinya hadis tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Rawahul Bukhari. Yang artinya, kerjakanlah sebagian dari sholat. Ya, maksud sholat ini di sini ada sholat sunnah, ya. Sholat sunnah kalian, ya, di rumah kalian. Wala tattakhidhuha qubura, dan janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Nah, artinya, ikhwani rahimakumullah, meskipun seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki itu sangat diharuskan untuk sholat berjamaah di masjid, ya, akan tetapi itu sholat wajib, ya, sedangkan sholat sunnah itu diutamakan di rumah, ya. Kenapa? Karena jika kita sholat, ya, wajib ataupun sholat sunnah kita kerjakan semua di masjid, maka rumah kita itu tidak kita gunakan dengan tidak kita gunakan untuk sholat, ya. Ya, kenapa? Nanti jika rumah kita tidak pernah, ya, dipakai untuk sholat, maka, ya, rumah kita itu diibaratkan seperti kuburan, ya, seperti itu, ya. Jadi kita itu dianjurkan untuk sholat sunnah di rumah. Misalkan kita qobliyah di rumah, gitu, ya. Kemudian kita sholat wajib di
masjid berjamaah. Kemudian nanti sholat ba'diyah boleh di sana atau boleh di rumah lagi gitu. Jadi terus seperti itu ya, kecuali sholat duha. Kalau sholat duha itu utamanya di masjid ya, sholat duha itu utamanya di masjid. Jadi intinya rumah yang tidak pernah dipergunakan untuk melaksanakan sholat itu diibaratkan oleh hadis ini seperti kuburan ya, poek, gelap ya. Kalau kita lihat kuburan itu gelap, menyeramkan ya, identik dengan serem-serem, itu kuburan ya. Jadi kalau kita melihat atau misalkan ada rumah yang tidak pernah didirikan sholat di dalam rumah tersebut, maka rumah tersebut itu seperti kuburan. Nah, kalau lain hal dengan sholat fardu ya. Kalau sholat fardu itu lebih baik dikerjakan di masjid secara berjamaah. Ya, sedangkan sholat sunnah sekali lagi itu lebih baik dikerjakan di dalam rumah. Karena yang pertama lebih terjaga mungkin dari perasaan riya ya. Sholat sunnah, ya, qobliyah, ba'diyah, itu lebih terjaga hati kita dari perasaan riya ya. Yang kedua, mungkin pahalanya lebih besar dibandingkan dengan sholat sunnah di masjid. Selain itu, kelak rumahnya akan menjadi saksi baginya bahwa ia mengerjakan sholat di rumahnya ya. Dan rumah yang didirikan sholat sunnah di dalamnya akan tampak hidup, ramai, jauh dari gangguan-gangguan setan, gangguan jin. Ya, sebaliknya, rumah yang tidak pernah ada orang yang sholat di dalamnya tampak sepi, menyeramkan. Ya, terlihatnya itu meskipun mewah, bagus ya, kalau tidak pernah dilaksanakan sholat dalamnya itu beda hawa dan perasaannya, seperti kuburan gitu ya. Menakutkan. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi pesan dari hadis ini adalah kita dianjurkan untuk sholat sunnah di rumah ya, daripada sholat sunnah di masjid ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.